Closed doors, I'm a fool for your love. Oke, Henda, kita lanjut lagi di sesi kedua. Ini kalau misalnya ngomongin sesi kedua kali ini, jarang banget orang yang tahu tentang personality lo. Oke. Lebih taunya Henda penyiar, MC, dan juga wedding singer. Tapi kalau untuk ngomongin tentang personal life lo dan personality lo kan lo sedikit nggak tertutup juga sih. Cuman you are too sweet gitu loh di Instagram. Di bahasanya manis. Kayak pakainya natures, jazz dan sebagainya, pakai caption yang agak nyeleneh gitu kan. Lo tuh kayak Candyman banget in my eyes, on my eyes. On your eyes. Tahu lu kenapa? Menurut lu tahu nggak? Lu sadar nggak? Lu tuh kayak gitu, kayak manis gitu loh. Bukan baru pertama kali ini kamu ngomong bahasanya Candyman. Me as a Candyman. Jadi ya sebenarnya untuk Candyman buat beta, buat Henda fine aja sebenarnya. Dan ngerasa itu juga. Dan ya soalnya apa Candyman. Tapi ya ya menurut beta ya balik lagi maksudnya ke betanya kalau misalnya soal Candyman-nya itu ya fine aja sih sebenarnya menurut beta. Are you happy with that? Yeah, happy. Happy. Untuk sekarang ini Henda yang sekarang dengan pilihan hidup yang sekarang happy. Ya, as long bisa melakukan apapun yang bisa buat beta happy, beta ngelakuin itu soal dengan pekerjaan apapun itu, doing anything happy dan lain sebagainya. Terserah mau bebas mau Candyman, mau Paintman juga apa-apa. Mau lollipop man, ya kan? Yeah. Oke, selagi tidak merugikan orang. Benar. That's right. Untuk Candyman tersebut, kalau ini Candyman yang tadi kita bilang di episode yang sebelumnya, kan kita pernah punya pengalaman agak sedikit kontroversi. Benar, ya kan? benar. Itu ngaruh video itu. Video, okay. Bukan video 19 detik ya guys. Ya, kali ini lebih durasinya. Ini durasi lebih panjang. Dan klimaksnya itu ada di akhir video. Di akhir. Namanya juga klimaks sih di akhir ya, Bo. Don't save the best for the last. Takut, cakep. Ini jadi kita punya pengalaman. Dulu itu kita bikin yang namanya brush challenge. And then sebetulnya dari berapa orang sih? Ada cowok juga kan harusnya, nggak cuma lu doang. Iya, sebenarnya kan cowoknya harus bertiga. Ada 3. Jadi kita udah list juga bikin grup, and then in the end akhirnya itu cuman Henda cowoknya ikutan di challenge tersebut and di repost sama Hotman Paris. Yang mentalnya paling kuat. Iya, tenang Bo, di atas langit masih ada Hotman Paris. Oh iya benar. Ya kan? Bisa. Terus kita yang cewek-cewek di depan, oke, make up. In the end ternyata ada Henda. Banyak banget yang hujat. Itu how you feel? Kayak gimana perasaan lo pada saat itu? Ngomongin soal brush challenge ini kan sebenarnya untuknya untuk cewek-cewek. Kalau ngomongin brush aja pasti udah tahu, oh ini cewek. Iya betul. Tapi kan kalau misalnya waktu itu kemarinan yang sempat vibe banget di TikTok, di Instagram dan lain-lain, itu kan semua diikutin, mau dibikin gimmick dan lain-lain, yang mau pakai kaki lah, apalah, terus tiba-tiba makeup dan lain-lain. Terus lah ngumpul lah tuh sama teman-teman termasuk kamu juga kan. Iya, kita satu frame. Bikin bla and then dibuat ide sebenarnya cuma for fun doang sebenarnya. Karena emang daripada nggak ngapa-ngapain waktu itu kan sebelum pandemi juga atau sudah setelah ada sementara pandemi ya. Lagi awal pandemi. Iya, awal pandemi. Terus itu ngumpul lah tuh teman-teman cewek-cewek, ada juga cowok-cowok, tapi yang cowok berdua ini emang basicnya makeup artist. Iya. Terus ya nggak susah lah. Saya itu ngumpulin, bikin videonya, akhirnya kekumpulan dan akhirnya cuman beta lah yang berani untuk dibuatin videonya. Sebenarnya mau dibuat betanya itu tampil di awal. Tapi waktu itu muncul kan kalau misalnya beta muncul di awal, ini pasti orang nonton sampai habis. Karena di belakang kan cewek-cewek. Jadi dibuatlah cewek-cewek dulu nih di depannya yang cantik-cantik. Setelah itu surprise. Tara, the climax is coming. Muncullah yang lain. Tapi itu makeup yang masih wajar sih, wajar. Tapi kan banyak banget yang ngehujat kayak terakhirnya, tulang lunak. Sorry ya kalau misalnya tersinggung, tapi ya emang itu komen yang ada kan kayak bisa nggak sih yang di terakhir diganti aja, kenapa harus kayak gitu. Terus kenapa ada yang bilang ini kenapa harus ada muncul serius sampai kayak gitu kan sampai kayak gituin kan. Ini buat yang sudah tahu atau mungkin yang buat yang nonton ini belum tahu, video itu kan sempat diposting lagi di Instagramnya, feed Instagramnya Hotman Paris itu yang bikin heboh kan soalnya. Nah yang bikin heboh itu yang paling akhirnya cewek-cewek udah pada cantik-cantik nih, udah manis-manis, udah make up, udah good looking, terus yang di belakang muncullah Henda. Jadi sempat dicuci maki lah, sempat dikata-katain satu Indonesia. Can you imagine satu Indonesia ngomongin kayak itu ngapain sih
cowok cewek-cewekan lah. Cowok kececehan tulang Ya, lunak lah, terus yang dia nggak bilang diizinin dilahirin di dunia inilah. sampai gitu. dibilang inget ya apa kalau misalnya Adam dan Hawa tuh diciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Adam kayak gitu-gitu kan. Benar. Parah banget. Tapi lu santai kan? Santai, orangnya Malah- mah santai. Malah semakin lu hujat gitu, haters make me Haters famous. that's true. Haters make me famous. Apalagi tadi kan kita juga di awal sudah sempat ngomongin, lu setuju gak kalau misalnya cowok itu make up? Ya. Itu jawabannya berarti lu Itu jawabannya, setuju-setuju ya, aja. benar. Tapi kan sebenarnya looking tiap hari dailynya beta itu kan soalnya makeup seperti itu. Kan makeup itu hanya tujuan untuk for fun doang. Iya, betul. Kalau nerima, kalau menghibur ya nggak apa-apa, berkat juga buat kalian Betul. kan, pahala juga kan. Pahala, Tapi cakep. kalau nggak terima juga, why not? Itu kan tujuannya sosial media. Setuju. Iya. Selagi tidak merugikan orang, sekali Benar. kita melakukan sesuatu yang positif, diambil aja yang positifnya untuk menghibur. Kalau misalnya nggak merugikan, ya udah just komen yang baik-baik Iya. aja, betul kan? Benar. Tentang personality atau enggak, lu lebih prefer kemana nih? Are you strawberry or vanilla? Oh, Ayo. udah mulai makin dalam. Udah makin dalam, Wak. Karena kan gue bilang, gue bakal ngulik lu. Bridgingnya hebat dari Bagus, Bras, bagus. terus tiba-tiba langsung are you strawberry or vanilla? Lo mana nih? Kalau vanilla kan yang terkenal dengan kalem, agak-agak diem-diem, Kalau vanilla kan agak manis ya? bukan. Apa? Justru manis strawberry sih. Ya, Strawberry manis sepet asam. sih. Kalau vanilla kan rasanya agak tapi semua orang justru lebih tahu kalau misalnya disuruh buah vanilla strawberry semua pilihnya strawberry. Strawberry. Iya dong. Jadi lo ini tipe yang maunya dikejar, ya lebih ngambekan. Dalam hal apa dulu? Dalam relationship lah, Bo. Boleh, bisa. Kalau bisa disuruh pilih ya strawberry lah. Strawberry. Jadi lo tipe yang strawberry. Iya. Oh, nggak yang diem-diem kalem. Tapi ini serius lah, ini maksudnya selama dekat sama Apple nggak pernah tanyain iya tahu, cuman mungkin kali ini yang open public. Only at Ku Podcast. Only at Ku Podcast. Tapi ya lebih baik kita buka-bukaan kan daripada diem-dieman. It's Karena- 2020 cuy. 2020. Karena yang kayak gini, kalau misalnya menurut gue Henda ini bukan tipe yang menutupi. Tapi ya udah kayak ya apa Karena adanya. emang yang terbuka itu lebih enak. Lo lebih enak. Transparan lebih enak. Lebih enak daripada Gitu. yang ngumpet-ngumpet ya. Nggak enak. Gelap. Iya. Oh nggak suka gelap ya? Nggak suka, aku suka terang-terang. Kayak gini situasinya. Iya, terang. Oke. Lebih demen temen tapi demen atau Temen tapi demen, oke. nih, temen tapi demen atau temenan aja tapi ya udah gitu. Lo bisa tertarik dengan seseorang. Lo lebih demen dia temen tapi demen kayak lo berdua tahu sama tahu nih. Atau ya udah kayak ya udah kita cuma temenan atau kayak ya demen ya. Oke, ngerti. Ha-ha. Semua kan berawal dari teman dulu nih. Kalau misalnya mau dekat sama orang, even cowok mau dekat sama cewek atau mungkin cowok juga mau dekat sama cowok. Makanya kan bromance. Kalau misalnya mau dekat pasti berawal dari temenan dulu, kontak-kontakan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya entah kedepannya tiba-tiba lu jadi demen, ya why not? Oh. Ya kan? Tapi kalau misalnya better kalau misalnya lu udah deket, udah temenan, putus mendingan better lu tetap jadi teman. Tapi kan Karena nggak bisa. Nggak ada pernah namanya mantan teman. Cuman dulu gue pernah nanya lo nih, Hen, gue inget banget. Kenapa tuh? Lo kalau misalnya menjalin satu hubungan, udah deket ya, lo akan menyatakan oke, we are in relationship now, kita pacaran as a couple, atau lo cuma milih temenan doang? Lo tuh dulu tuh gue inget banget. Lu semangatnya lebih lebih semangat di episode 2 ini Iya, ngomongin soal ini lebih relationship. gimana gitu kan? Oke. Tapi lo tuh bilang enggak, beta ini lebih seneng kalau misalnya kita sebagai temen tapi ya sama-sama tahu gitu. Kenapa lo kayak gitu? Kenapa nggak ya? Ya udah kita pacaran gitu. Bentar kayaknya ngomongin hubungan agak berat. Oh iya, silakan minum, tarik nafas gitu kan. Ya, Takutnya ntar berat, dihujat gitu. Hidup udah berat apalagi soal hubungan dan Iya, pacaran. betul. Serius, Ini gimana? misalnya soal teman dekat-dekat, ya seperti yang tadi Beta bilang juga, kalau misalnya selagi lu nyaman, selagi lu bisa ngambil komitmen untuk lanjut status atau hubungan jadi lebih jelas, why not? Lanjut Why aja. not? Oke, lanjut aja jadi ini ya. Iya Tapi dong. lebih emang tadi yang gue bilang tadi kan, lu lebih memilih kayak teman tapi ya udah sama-sama tahu. Benar. Di Instagram nih, pasti kan banyak dong Hen, maksudnya orang-orang yang tahu oh dia ini seperti ini gini-gini. Banyak gak sih orang-orang tuh yang nge-DM lu, even dia itu mereka itu kayak Seperti udah ini apa dulu nih? ya Seperti gua ada nggak yang seperti apa dulu? ya nih? Hen yang seperti ini yang kayak sweet candyman like Oke, that. oke. Terus orang kan pasti kan ada bisa menangkap sinyal-sinyal tersebut kan tanpa lu harus mengekspos diri lu tuh seperti itu. Banyak gak Yang kelihatan dari dari apa foto-foto gitu? dan sebagainya dari ya kurang lebih di media sosial lu lah. Iya. Terus udah gitu banyak gak sih sebenarnya yang kayak DM yang
yang ibaratnya dia tuh mereka tuh juga begitu gitu loh. Oke. Kalau misalnya sama strangers justru pasti ada batasannya. Tapi kalau misalnya justru ada orang yang mau dekat, kecuali apa yang dia bahas dulu nih, apa yang dia mau dulu nih. Nggak mungkin tiba-tiba lu DM ngajak jalan langsung oke aja jalan. Aku tidak semurahan itu ya. Iya dong. Iya dong, harus punya kelas. Iya deh. Jadi gitu, kalau misalnya strangers ya pasti ada batasannya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tergantung apa nih, tergantung apa yang mau lu bahas, apa yang mau. Even I know what you want. Iya deh. Gue jawabannya. Iya gitu ya. Iya dong. Taste me. Taste me. Agak berat ya. Agak berat. Ini kan kalau misalnya bisa dilihat sedikit berbeda kalau Henda. Kapan pertama kali lo tuh realize you are different from the other? Apa mungkin dari keluarga, dari nyokap kah? Gimana reaksi mereka? Atau mungkin dari mereka juga yang pertama kali sadar dan lu ternyata sadar, oh gue ini ternyata kayak gini gitu loh. Realize myself. SMA banget. Gimana tuh? Awal SMA banget. Jadi mungkin yang temenan sama Beta dulu dari SMA udah pada tahu. Oke, gini temennya, circle-nya ini aja nih, yang gini-gini aja nih circle-nya. Tapi ya selagi teman-temannya Beta atau orang-orang yang dekatnya Beta itu bisa menjadi support system, especially my family atau papa mama orang tua, ya ngalir aja nggak apa-apa, jalan aja. Tapi bisa menerima kalau misalnya lu tanya realize myself, bisa menerima diri sendiri itu, tahu awalnya udah berbeda itu sebenarnya udah dari SMA, udah dari SMA. Dan ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi, itu udah. Selagi lu bisa ngelakuin hal yang baik, selagi lu sering merugikan banyak orang, selagi lu buat kriminal dan kejahatan, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi keluarga pasti udah menerima sekali dong. Iya dong, keluarga support dan system. Keren ya, hebat ya. Apalagi gue lihat dulu dari keluarga yang bokap nyokap lu sebenarnya lumayan keras kan. Tapi pernah nggak sih nyokap lu atau mungkin mama atau mungkin papa yang kayak satu kata aja yang kayak pernah mengingatkan, memberikan Henda kekuatan kayak jangan merasa takut untuk diri sendiri kayak gitu-gitu. Pernah nggak, ada nggak mereka memberikan nasihat seperti itu? Tapi awalnya nanya soal nikah. Oh, dari siapa nih, mama atau papa? Ya dua-duanya. Dua-dua, terus soal nikah. Gimana nih, adik kan udah nikah dulu nih. Iya, nikah kan. Diloncatin ya, Wak. Iya, tapi nggak apa-apa, maksudnya. Jadi tanya gimana, nikah nggak? Maksudnya gimana udah usia kayak gini, kok belum pernah dibawa ke rumah gitu-gitu. Terus nerimanya emang masih biasa, tapi emang lebih dekatnya ke mama. Pernah nggak dari nyokap, mungkin kan tadi kan katanya kalau misalnya yang realize duluan, lo sendiri sebagai diri lo dari SMA udah mulai ngelihat kalau misalnya you are different, and then keluarga juga sebenarnya menerima. Tapi kan pasti sebelum menerima itu pasti mereka akan berpikir why, kenapa, dan nyokap atau bokap gitu pernah nggak mengatakan sesuatu atau oke, kita terima kamu Hen, tapi pernah nggak mengeluarkan kayak nasihat atau mungkin lo ngaku atau oh iya lebih terbuka dan ngomong ke nyokap atau bokap kayak oh aku tuh kayak gini, dan mama atau papa ya aku harap bisa menerima, tos lagi aku tidak merugikan orang gitu. Pernah nggak punya nyokap gitu ngomong? Kalau mereka ngomong langsung kayak bilang oke, kita menerima kamu sebagai ini dengan seperti ini, itu kayaknya belum sampai ya. Kalau dari sikap mereka, dari perlakuan mereka itu udah tahu, udah langsung kelihatan kalau misalnya mereka oke lah, semakin kesini semakin ya nggak apa-apa. Dan juga awalnya sebenarnya berawal itu dari udah mulai ngerasa itu sebenarnya Beta mulai tahu, maksudnya ada perbincangan mereka untuk oke, namanya juga orang tua kan. Namanya orang tua. Apalagi lu anak pertama. Dan karir lu juga lagi udah bagus ya, gitu. Anak pertama, terus juga anak cowok, terus lu juga bisa punya uang sendiri. Sedikit banyak lu bisa membantu lah apa yang ada di rumah. Jadi tulang punggung lah ya sekarang ini. Ya. Terus nanya nih, udah mulai keluar pertanyaan kalau misalnya, oh gimana, kok belum ada yang dibawa ke rumah gitu-gitu. Nanyanya tuh kayak gampang, gimana kue dibawa nggak, kayak beras dibawa nggak, segampang itu pertanyaan. Masa kayak tinggal beli gitu ya? Iya benar. Terus ini udah dijawab ya belum lah, maksudnya semakin kesini yang ngerti duluan itu sebenarnya mama mungkin karena mungkin lebih dekat mama. Tapi semakin kesini mereka juga bilang kalau bisa ingat, nikah itu sangat gampang. Entah ini makna dalam pertanyaan mereka itu, makna dalam pernyataan mereka itu menyetujui untuk never married atau mungkin nanti bakal married, tapi mungkin nanti. Tapi mereka juga dari mereka udah bilang kalau nikah itu sangat gampang. Butuh proses, butuh waktu, dan nikah itu ya dua kepribadian yang berbeda dan jadi satu. Ya intinya butuh proses lah seperti itu. Akhirnya semakin kesini juga semakin bilang ke diri sendiri kalau misalnya orang tua
sudah kasih tahu ke beta kalau pernikahan itu bukan kompetisi yang harus dikejar dan Setuju, emang betul. harus nikah. Kalau misalnya Dedang sudah bilang ke beta ya kembali lagi ke lu nya, lu kapan mau nikah itu bebas, ini bukan yang kayak oke lu harus nikah. Dan untungnya orang tua yang beta punya yang jadi support system itu bukan ya orang tua yang tipikal yang harus nikah buruan nikah, ini kalau pacaran bapak-bapak harus nikah kayak gitu. Untungnya sonde. Untungnya mereka open minded dan juga yang tadi gue bilang they are accept you kan, mereka menerima kamu berarti. Benar, dan juga ya menghargai keputusan lu Han. Benar. Even maksudnya walaupun beta tahu orang tua, papa mama tahu beta seperti ini, tapi ya seperti bilang tadi kalau misalnya lu selagi lu jadi anak yang masih taat sama orang tua, lu masih punya iman, masih tahu ibadah dan lain-lain, terus juga ya walaupun bukan nurani rohaniawan yang suci banget ya. Iya benar. Lu masih bisa cari uang dan lain sebagainya, lu masih sehat dan lain-lain, mereka tetap support. Keren, oke deh, mantap. Tapi kalau sometimes pernah nggak sih kepikiran, kayaknya gue pengen deh ngecoba, atau mungkin karena ngelihat orang tua lu sempat ngerasa sedih nggak sih awalnya, atau kadang di pikiran lu gitu Han, pernah nggak ngerasa sedih gitu dengan kondisi yang ada? Kondisi yang ada, sedih. Sebenarnya kayak sedih tapi kepengen, tapi dari diri lu sendiri tuh lu nggak bisa ngerasa gitu kan. Pasti setiap manusia ada titik sedih dan titik jenuhnya kayak gitu. Lu pernah nggak nih, atau udah ngalamin atau belum justru? Kalau sekarang sedih untuk yang apa yang beta alamin sekarang itu mungkin belum yang kayak sedih-sedih gimana juga. Soalnya ya apa yang masih bisa beta jalani, apalagi beta kan masih muda juga. Betul. Masih muda, puji Tuhan orang tua juga masih sehat. Ya, betul. Dan lain sebagainya. Jadi ya selagi masih bisa dengan umur seperti ini, dengan apa yang masih bisa beta buat, masih bisa membahagiakan orang tua walaupun belum bahagia kayak gimana. Oke, ya jalanin aja terus. Kalau sedih belum kepikiran sedih-sedih yang kayak gimana belum sih. Kayak masih menikmati hidup lah ya, masih menikmati masa muda. Pernah nggak kepikiran lagi nih, kepengen berubah? Kayaknya gue pengen ini deh yang sudah seharusnya gitu. Oke. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kan selama ini kalau misalnya gue siaran juga sama lu, gue sering kan gangguin. Ayo lu nih sumapan, istilahnya siap. Ya kalau misalnya istilahnya lu tinggal begini pasti banyak yang mau kayak gitu-gitu Han. Berubah di jalan yang sebenarnya gitu. Ya maksudnya ya yang sudah seharusnya. Tahu. Berubah ya sebenarnya menurut ya tadi sih sudah beta bilang kalau misalnya beta menemukan jati diri sendiri dengan caranya beta in a good way. Gimana ya kalau misalnya mau pasti ujung-ujungnya bukan ujung-ujungnya pasti kedepannya ya siapa sih yang nggak mau married, siapa yang nggak mau ada keturunan, apalagi buat orang tua bahagia. Tapi selagi dengan sekarang apa yang masih bisa beta jalanin untuk sekarang ini berubah yang mau kayak gimana belum. Yang ya masih tetap seperti ini. masih tetap seperti ini dengan jalan yang baik, dengan talenta yang sudah beta punya dan apa yang bisa beta lakukan yang baik ya seperti itu sih. Hal kayak gini kan pasti banyak banget ya kata-kata atau komen-komen negatif, cibiran lah. Tentang cibiran, pasti lo pernah dicibir nih Hen, gue yakin banget setiap orang tuh pasti pernah dicibir dan juga dianggap remeh, dianggap sebelah mata. Ada nggak momen yang bener-bener nggak terima cibiran tersebut dan mungkin kena keluarga lo, dan hal yang bener-bener paling nggak bisa terima tuh biasanya udah menyangkut apa nih? Oke. Semua orang pasti nggak terima kalau misalnya dikata-katain, dicibir-cibirin, apalagi lu udah tahu kalau misalnya ini lu ngejalanin ini sesuai dengan yang lu mau, tapi masih aja ada orang yang ngecibir lu tuh ngomongin yang buruk dari kamu. Selama ini emang ada, tapi karena emang ya kalau misalnya sebenarnya ada baiknya juga. Omongan dari orang itu kita ambil positifnya aja. Betul. Positif. Justru kalau misalnya nggak ada yang ngomongin, berarti lu nggak bisa tahu nih lu buruknya di bagian Setuju, mana, betul. kan? Jadi kalau misalnya omongan dari orang itu, yang baiknya adalah kita bisa ngambil positifnya untuk jadi pembelajaran buat oh mungkin kurangnya di sini nih, atau mungkin lu terlalu buruk dalam hal ini. Jadi lu ngambil positifnya aja. So far selama ini itu yang beta jadiin pembelajaran. Tapi kalau misalnya kamu tanya apa yang sudah bisa diterima atau yang nggak bisa diterima dalam hal apa atau omongnya itu seperti apa, kalau misalnya ngomongin soal keluarga. Maksudnya kalau sampai ngomongin soal keluarga berarti itu udah kelewat jauh. Berarti itu urusannya beda nih. Kalau misalnya sampai maki-maki atau mungkin ngomongin soal keluarga, misalnya oh itu pasti karena papa mamanya nggak becus makanya anaknya jadinya kayak gitu. Atau elah ngomongin soal pekerjaan, elah kok orang tuanya kayak gitu. Itu pasti pendidikan orang tuanya rendah, makanya anaknya cuma kayak gitu doang. Atau kalau enggak ya atau nganggap remeh untuk
cuma jadi penyiar radio doang kok kayak gitu-gitu. Tapi itu nggak, kalau ngomongin soal pekerjaan bukan termasuk berlebihan. Kalau misalnya tadi ngomongin soal orang tua, nyibirin sampai ke orang tua, itu udah berlebihan. Pernah? Dan untungnya nggak pernah. Nggak pernah. Tapi the hardest moment yang bener-bener bikin lu terpukul dari kata-kata orang pasti ada dong. Ada, pernah. Apa tuh? Kayak gimana? Contohnya dan mungkin jadi titik balik lu lagi atau gimana dari hal tersebut, boleh deh diceritain kalau misalnya mau. Mungkin untuk orang-orang yang mau temenan atau circle terdekat itu yang mau temenan cuman melihat profesi atau pekerjaan lu. Mau dijadiin teman dilihat dari profesi atau pekerjaan lu atau mungkin kastanya lu. Jadi kalau misalnya oke mau temenan, ya elah cuman jadi broadcaster doang, apa cuman jadi MC doang, itu mungkin itu yang emang harus dihindari. Tapi kalau misalnya jadi titik terendah banget itu ya adalah kalau misalnya mungkin kayaknya sama orang tua kayaknya, mungkin yang ngejelekin orang tua dan lain-lain. Tapi untungnya sekarang untuk yang ngejelekin gitu kayaknya belum ada dan untungnya jangan sampai ada ya. Sampai. Oke, berarti yang tadi Henda bilang kalau misalnya untuk cibiran justru lu ambil positifnya yang kurang-kurang mungkin dikoreksi dan lebih diperkaya lah ya untuk diri kita sendiri. Selain itu, hal positif apa lagi nih yang lu ambil dari cibiran orang-orang? Pasti kan kalau misalnya mereka ngomongin kita, bikin kita terpacu lagi kan untuk lebih baik lagi. Selain untuk karir lah, kalau misalnya ngomongin, dia cuma nge-MC, coba deh suruh mereka nge-MC, kan mereka belum tentu bisa. Ada hal apa lagi nggak nih? Yang pertama kan tadi aku bilang bisa diambil untuk jadi pembelajaran juga, biar bisa kita koreksi diri kan. Ya kalau bisa ada yang nggak baiknya apa, itu yang kita perbaiki. Kita ambil positifnya aja. Yang kedua, kalau misalnya ada orang yang cuma bisa ngeberani ngomongin kamu di belakang atau dari lihatnya cuma yang buruk-buruknya aja, yang jelek-jeleknya aja, itu pertanda orang itu nggak bisa berdiri di depan kamu atau nggak bisa ngelakuin apa yang kamu lakuin. Setuju. Jadi mereka hanya bisa protes dan lihat sisi buruknya, pertanda kalau misalnya mereka nggak bisa ngelakuin apa yang kamu lakuin. That's why mereka bisanya cuma ngomong. Berarti cuma bisa ngomong. Kalau orang komen kan sekarang ini kan enak banget, tinggal komen di jempol, keluar di mulut, enak. Tapi belum tentu dia bisa ngelakuin hal tersebut. And that's why lu harus buktiin sama prestasi. Jadi tergantung, balik lagi nih, kita mau dikenal karena prestasi atau mau dikenal karena sensasi. Prestasi, ngomong-ngomong tentang prestasi, untuk nyanyi juga lu udah juara kan? Sering banget dapat juara dari competition. Itu dari awal yang tadi kita bilang, kalau misalnya talenta, kembangin sesuai apa yang lu punya, apa yang lu mau kembangin. Kalau misalnya lu hanya bisa dengerin atau nge-stuck karena dengerin omongan orang, berarti lu nggak bakal maju. Di situ terus aja lo kerjaannya. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang Apple, titik terendah itu adalah di saat kamu dengar omongan orang dan kamu nggak bakal maju. Jadi apa yang kamu punya, kembangin sekarang, terserah orang mau ngomong apa, no matter what they say, kamu tetap maju terus. Oke, last terakhir banget, last word. Lu pengen kayak, mungkin kan pasti kan di luar sana banyak yang seperti Henda juga dan mungkin bingung tentang jati dirinya mereka dan mereka nggak berani terbuka nih ke orang tua, ke orang-orang terdekat. Oke, mungkin ada teman, tapi di samping itu yang paling support system kan sebenarnya kan keluarga ya, orang tua. Ada nggak pesan-pesan yang pengen lu sampein kayak jangan berani untuk menutup diri mungkin atau gimana, pesan-pesan terakhir deh dari lu sendiri nih? Oke, itu ibaratnya kan mungkin buat teman-teman yang udah termasuk dalam kaum minoritas. Minoritas, betul. Minoritas, karena kan mayoritas sekarang apalagi di Indonesia ya, terkhususnya di sini menurut Apple City masih agak tabu. Jujur kalau misalnya gue nggak ada masalah nih, open minded banget, tapi banyak banget di luar sana yang merasa kok dikucilkan ya. Dan kita minoritas ini sebetulnya tuh jangan dipikir minoritas, tapi untuk berpikir, justru berpenampilan, kita aja yang mayoritas bisa kalah. Benar, akhirnya berujung-ujungnya adalah di pojokan dan diskriminasi. Betul. Dan lain sebagainya juga. Sebenarnya hak semua orang itu masing-masing berbeda. Selagi even lu kaum minoritas dan kaum mayoritas, selagi lu masih punya apa yang lu bisa kembangkan dari diri kamu, buktikan. Dan menurut Henda juga, Henda bukan orang yang terlalu sempurna yang sudah punya segala-gala, yang prestasi di mana-mana, enggak. Justru ada orang lagi yang punya prestasi lebih dari Henda, dan masih banyak orang juga ada yang masih dikucilkan sama orang tua, bahkan ada yang sampai ditolak, denial sama dari orang tua sendiri, dari family ditolak. Malu-maluin keluarga, lu aib, lu bakal jadi aib buat keluarga. Kita nggak anggap sebagai keluarga. Pasti di Kota Kupang pun ada yang pasti ada yang seperti itu, dan banyak yang ada yang dapat penolakan dari orang
orang tua, ada yang dapat penolakan dari orang-orang terdekatnya sendiri. Bahkan sekolah juga bahkan ya. dari sekolah juga sampai dibully dan lain sebagainya. Justru itu yang mau Henda bilang adalah jangan pernah takut untuk membuktikan diri kita sendiri keluar sana kalau misalnya kita itu bisa. Kita itu bisa dan ya selagi kita bisa menjalani apa dengan yang kita nyaman dengan pilihan hidup kita sendiri, karena kan kalau menurut Henda semua orang nggak mau, maksudnya jadi seperti ini bukan yang dari awalnya lu mau gitu kan. Iya, betul. Nggak mau jadi bakal seperti ini. Tapi dan juga buat orang-orang di luar sana tuh, mungkin buat teman-teman kawan-kawan yang di luar sana yang udah nonton, please jadi orang yang open minded dan support each other. Jadi saling mendukung, nggak ada salahnya kita saling mendukung satu dengan yang lain, dan pasti itu ada feedbacknya juga balik, ada positive vibe-nya juga balik buat kita. Setuju. Jadi kalau kita nge-share hal yang positif, yang kita dapat positif. Benar banget. Yang kita share negatif, itu yang kita dapat. Karena komenan kita terhadap orang itu merupakan mencerminkan dari diri kita sendiri sebetulnya kan. Ya, benar. Banyak juga orang bilang kalau misalnya udahlah, nggak usah repot-repot ngurusin hidup orang lain, hidup lu aja belum beres. Benar. Kan, lu juga belum tentu bisa ngelakuin apa yang mereka buat, kan, kayak gitu. Jadi ya sudahlah, ngurusin diri kita sendiri dan lakukan apa yang bisa kita buat untuk kebaikan kita diri sendiri. Yang little things lah yang kita bisa lakuin untuk diri kita sendiri, even bisa bikin lu happy. If you make you happy, do it. Oke. Jadi take it or leave it. Ya, take it or leave it. Thank you so much, Hen. Udah juga, mau Apple. main ke podcastku. Ini bener-bener yang deep talk banget sebetulnya. Masih banyak lagi tentunya. And udah menjadi narasumber pertamaku di podcast kali ini. Jadi buat kamu semua yang lagi nonton, mungkin ada yang merasa sendirian dan juga gak punya support system, gak bisa membuka diri terhadap orang-orang terdekat. Coba deh kamu belajar untuk lebih mengeksplor diri dan cari kesukaan kamu atau keahlian kamu di bidang apa, perdalam. Sebetulnya memang kita masih minoritas, masih dianggap sebelah mata, tapi sebetulnya masih banyak banget keahlian yang kalian punya. Apple yakin banget, dan juga lebih bisa mengasah diri, percaya diri, dan juga ya tadi seperti yang kita bilang ya, mencintai diri kita dulu terlebih dahulu. Habis itu buat para netizen nih, apalagi yang suka komen kehidupan orang dan juga gaya orang tuh emang enak banget. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, selama tidak merugikan kita, langsung aja. Kalau misalnya kamu nggak suka atau kamu merasa tidak nyaman di media sosial, cukup di swipe aja dan coba deh belajar untuk melihat sesuatu yang positif dari para kaum minoritas. Terserah, mau bebas, mau Candyman, mau Paintman juga nggak apa-apa. Mau Lollipop Man, ya kan? Iya. Oke, selagi tidak merugikan orang. Benar. That's right.